Shalom sahabat doa dan sahabat iman di mana saja berada. Saya ingin menyapa dari Bali semua sahabat saya dengan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Amos pasal 5 ayat 4 bagian B. Bunyinya demikian: carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku, carilah Allah, carilah Tuhan, carilah juru selamat kita, maka kita akan hidup. Ada banyak orang di dalam kondisi pandemik ini, mereka merasa hilang semangat, mereka merasa sudah tidak ada tenaga lagi, sukacita sudah hilang. Firman Tuhan mengingatkan semua sahabat, mari carilah aku, carilah Tuhan, carilah Allah, maka kita akan hidup. Hidup yang dimaksud sini adalah hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang bergairah, hidup di dalam sukacita Tuhan. Ya. Mengapa saya katakan carilah aku maka kamu hidup? Firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika saya juga membuka firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata carilah aku, dan itu cuma ada di tulisan ini. Saya tidak mencari kepada teman, saya tidak mencari kepada orang-orang yang ada di luar sana supaya saya hidup. Saya perlu hanya mencari Tuhan, dan saya ingin menghimbau semua sahabat doa, semua sahabat iman, jangan mencari kehidupan di luar, tapi carilah kehidupan di dalam firman Tuhan. Tuhan menjamin kita, Tuhan yang berkata di dalam firman ini, Amos pasal 5 ayat 4b, carilah aku, maka kita akan hidup. Kita akan penuh dengan sukacita, kita akan penuh dengan damai, kita penuh dengan semangat. Pandemi kita belum tahu kapan akan selesai, tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita tidak usah khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita mencari Tuhan. Yang pertama, ya, ketika kita ingin mencari Tuhan, yang pertama yang harus kita buat adalah satu, mempelajari firman Tuhan dengan teratur. Di mana ayat yang akan mendukung itu? Ada di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, dikatakan demikian. Ia, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang pertama, bagaimana kita mencari Tuhan, mencari juru selamat kita supaya kita bisa hidup. Yang pertama adalah dengan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Kalau ayat ini di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ini, selanjutnya dia katakan orang yang mencari firman Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang membuatnya berhasil. Dikatakan orang yang mencari Tuhan, orang yang mempelajari firman Tuhan dengan teratur, dia itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Artinya ada kehidupan yang mengalir, ada kesuburan yang akan terjadi untuk pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kita diumpamakan seperti pohon. Kita berada dan ditaruh di dalam sungai aliran air hidup, air surgawi. Maka kita pasti akan hidup, ya. Kita akan berbuah, dan kita bukan hanya berbuah saja, menjadi berkat dan berhasil. Di dalam pembacaan ini dikatakan yang pertama mempelajari firman Tuhan dengan teratur, karena firman Tuhan ini adalah kekuatan bagi kita. Tidak ada orang yang membaca Alkitab lalu galau, atau lalu setelah baca Alkitab bunuh diri, nggak ada, ya. Tapi setiap orang yang membaca Alkitab, dia akan ada kekuatan, dia akan tahu apa mau Tuhan di dalam kehidupan dia. Kalau kita memperhatikan Raja Daud kita tahu dari muda, ya, dia sudah dipilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Bukan satu pekerjaan yang mudah. Dia banyak sekali harus dia kerjakan, soalnya seorang raja. Tapi apakah dia gagal hidupnya? Apakah dia itu tidak berhasil? Dia berhasil, tidak gagal hidupnya. Apa
Apakah dia tidak ada masalah? Dia ada masalah. Apakah dia ada orang-orang yang tidak suka dengan dia? Ada banyak yang tidak suka. Bahkan anaknya juga ingin buat kudeta dengan dia. Tetapi karena dia selalu ada di dalam Taurat Tuhan, siang dan malam, sehingga dia mampu melewati semua masalah. Ini yang pertama, ya. Kita harus mempelajari firman Tuhan dengan teratur. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah dan kita akan berguna. Yang kedua, bagaimana kita mencari Tuhan? Ya. Yang kedua adalah berdoa. Tapi bukan hanya berdoa biasa. Saya ingin tekankan yang kedua ini, berdoa di dalam standar surga. Gimana caranya? Ya. Kita bisa mempelajari di dalam tokoh Daniel. Ya. Kita bisa membuka di dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Ya. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11, bunyinya begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saya ingin kita melihat lagi di dalam Daniel pasal 9. Karena berbicara tentang berdoa, di dalam Daniel pasal 9 ada cerita di sini tentang doa Daniel. Apa yang Daniel buat ketika dia berdoa, ya? Kita membaca bahwa catatan doa Daniel pasal 9, Daniel itu dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan Allah ketika dia berdoa. Dan dikatakan ketika dia berdoa dan ketika dia bermohon, dia melakukan dengan cara teratur. 3 kali sehari dia berdoa. Di dalam pasal 9 dikatakan sambil berpuasa dan sambil mengenakan kain kabung. Artinya apa? Dia datang dengan segala masalah dan beban dia. Dia merasa dia tidak ada apa-apanya dan dia merasa dia tidak punya kekuatan lagi, sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, dia mengakui akan dosanya, dia mohon supaya Tuhan mengampuni dia. Setelah itu dia berkata, aku memuji kebesaran Tuhan, karena Tuhan saya Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan ada satu hal yang saya lihat di dalam doa yang Daniel naikkan, yang perlu saya ajarkan kepada semua sahabat Tuhan. Ketika Daniel menaikkan doa kepada Allah di surga, dia selalu menyertakan di dalam doanya akan peristiwa besar yang sudah Allah perbuat di dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu dia berdoa, dia mengingat semua perbuatan yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu sejarah, ya. Dan dia sampaikan dengan luar biasa syukur dia kepada Tuhan, sehingga kasih setia Tuhan turun atas Daniel. Ketika Daniel dilemparkan di gua singa, satu tempat singa-singa yang lapar. Biasanya kalau ada yang berbuat salah dilemparkan ke sana. Orang-orang berpikir Daniel sudah salah karena sudah menyembah kepada Allah yang berbeda dengan mereka. Tapi Daniel tetap yakin Allah saya Allah yang maha besar. Jauh sebelum terjadi saya sudah minta ampun atas dosa saya. Dan saya tahu bahwa Allah yang sudah menjaga bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah yang sama yang akan menolong saya. Ketika dia dilemparkan ke lubang singa, singa tidak mau makan Daniel. Ya. Mulut singa semua tertutup. Pandemi masih terbuka. Ya. Kita tidak tahu kapan selesai. Tetapi kita yakin kita punya cara berdoa di dalam standar surga. Pandemi bisa ada, tetapi pandemi bisa ditutupkan oleh Tuhan untuk jangan mengganggu anak Tuhan.
kalaupun pandemik ada, kita akan ditolong oleh Tuhan untuk mampu melewati pandemi ini. Kalaupun kita tahu bahwa pandemi ini juga belum usai tahun ini mungkin, karena kita tahu sudah ada varian yang baru sekarang, ya. Semua sudah tahu, sudah dengar ya. Ada beberapa kota besar di negara, beberapa tempat ada di sana. Tapi kalau kemarin sudah Tuhan tolong dengan virus varian yang mengkhawatirkan, masa Tuhan gak akan tolong virus varian yang baru? Nah, itu yang dibuat oleh Daniel. Dia mengingat semua peristiwa yang terjadi untuk bangsanya, dan itu dia naikkan sebagai satu permohonan syukur dia pada Tuhan. Itu maksud saya, kita berdoa di dalam standar surga. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ya, ada doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Apa yang diajarkan? Berdoalah dengan ketulusan. Artinya, kalau memang saya ada salah, mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau saya ada dosa, mintalah ampun kepada Tuhan sebelum saya pergi untuk melayani, sebelum saya pergi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena dikatakan di dalam Matius pasal 6, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Kadang-kadang kita jengkel sama orang itu, tapi kita berani-beraninya lah berdoa sama Tuhan. Ya, kita masih aja yakin bahwa Tuhan akan jawab. Enggak, ketika Tuhan gak jawab, kita marah-marah sama Tuhan. Mari berdoalah di dalam standar surga seperti yang sudah Daniel lakukan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan memberkati Raja Daud, Tuhan memberkati Daniel, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Carilah aku, carilah Tuhan, carilah alam, carilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan hidup. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan dengan imanmu.